orang kaya itu sebahagia hidupnya. Saya tuh kalau ketemu orang kaya di Jakarta, susah saudara. Mereka saja kalau tersenyum gini. Bibirnya keangkat separuh tuh. Gitu. Gitu. Mirip teman saya. Kalau tersenyum cuma bibir separuh. Ya, saya sampai bingung loh. Kadang saya tanya sama teman saya, kenapa ya orang kaya kalau tersenyum begitu? Jadi Bu, dia takut nanti wibawanya jatuh. Kalau kita kan ketawa-ketawa aja ya. Wibawa jatuh tinggal pungut lagi tuh. Susah banget sih hidup. Ngapain coba? Ya. Makanya sekarang itu soalnya Indonesia ini juga agak-agak ya. Ada videonya 9 naga itu tersebar di sosial media. Mereka main golf sambil ketawa. Di komen ini ketawa sultan. Kalau ketawa seperti saudara-saudara ini ketawa sales. Tapi bahagia ini. Gak usah jahit. Tepuk tangan dong buat saudara. Ketawa-ketawa aja lepas, nggak usah ditahan, ya. Ketawa 9 naga, ya. Itu ketawa 9 naga. Kalau kita ini masih cacing, nggak apa-apa ketawa aja, jadi naga. Saudara, kita dari kisah itu kan kita lihat sebenarnya apa arti hidup kita ini, saudara. Ya. Orang itu akan berbahagia ketika dia cari Tuhan. Lalu apa dikatakan di sana? Tinggalkan yang jahat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita semuanya. Bukan orang kaya, bukan. Ya, waktu kita hidup dalam kekudusan itu hidup itu belum, saudara. Saya khotbah, saya mengatakan kepada saudara, bukan karena saya tidak mengalami, saya sudah mengalami. Saya sama suami dari miskin dulu, dari miskin kami memulai hidup. Tapi sampai hari ini nggak ada yang berubah karena ya dari dulu kita juga bahagia. Saudara pikir saya miskin tidak bahagia? Itu tolong ketawanya biasa aja ya Pak. Nggak usah ketawa sales begitu dipamerin ya. Saya sama suami dari miskin, kami tuh bahagia loh. Bahagia kami. Ya, saya kan pernah cerita di kota saya ke saudara. Naik motor bonceng 5. Anak saya 3. Nggak ada yang percaya. Tapi itu benar. Ya, saya beli mobil pertama, mobil tua tahun 80 itu mobil. Kalau saya namakan mobil itu mobil dalam nama Yesus. Karena setiap kali dipakai, suami saya bilang, doa ya. Supaya nggak mogok. Itu saya agak dijebak sih dengan mobil itu. Jadi ceritanya saya pelayanan di satu dealer. Saya khotbah lalu yang punya dealer tanya, ibu punya mobil? Nggak punya. Jadi ibu kalau pelayanan naik motor, ibu mau nggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Saya bilang, oh iya maaf Pak, mau pulang aja Bu. Saya telepon suami saya, kita dikasih mobil, kamu datang cepat ke sini. Suami saya semangat, datang dia saudara. Begitu sudah dibawa pulang sampai di rumah besoknya, sekretarisnya telepon, Ibu Debbie, jadi mau pembayarannya itu cash atau cicil? Tuhan Yesus, saya ya sudah malu mau saya balikin juga. Malu, kita sudah terlanjur seneng mau dapat mobil, anak-anak sudah seneng, tidak bonceng 5. Terus saya bilang, oh itu berapa ya harganya? Kalau cash 7 juta. Kalau ibu cicil 14 juta. Ada orang kaya mental miskin. Tolong yang punya dealer jangan seperti ini ya. Cukup saya saja yang mengalami. Ada tipuan sih. Mudah-mudahan dia mendengarkan khotbah saya ini. Saya syok, saudara, saya bilang, oh gitu ya. Ya udah saya cicil aja. Oh iya, sebulan 500.000. Aduh, itu mobil saudara. Dinaiki 3 hari, 4 hari rusak. Jadi dalam seminggu kita naik 2 hari, 5 hari rusak. Lebih banyak rusak
rusaknya daripada baiknya. Tiap hari suami saya balik ke bengkel, kata tukang bengkelnya gini, ya begini ya Pak, kalau beli mobil tua, ini seperti Bapak itu mau pengen janda tua. Sakit. Bapak-bapak orang ketawanya biasa aja. Onderdilnya banyak yang rusak. Jadi ya itu, dikit-dikit sakit, besok film, besok pegelinu, besok lututnya sakit, besok mati, jadi gitu. Jadi bagaimana Pak ini? Saudara tahu, tiap kali kita naik suami saya bilang, anak-anak berdoa. Jadi apalagi kalau mau naik gunung, ya tanjakan, berdoa anak kita semua namanya. Bener. Saya turunkan anak-anak, suami saya bilang, turunkan dulu, kau jangan becek. Ya sudah. Ya bahagia saya, bahagia. Satu kali parkir di mall, biasanya kita parkir di bawah. Waktu itu nggak ada parkir. Suami saya bilang, kita terpaksa parkir atas. Saya bilang, bisa naik? Bisa. Jalan namanya. Kita semua sudah bersiapaan, sudah naik. Suami saya gas. Dia gas, saudara. Ya, saya bilang, gas. Orang tua waktu gas. Suami saya gas. Apa yang Tuhan Yesus semua? Dia berhenti, kenapa satu? Jangan tepuk tangan. Berdosa kau berdosa. Saya bilang begini, saya naik terus saya, karena takut ada mobil dari bawah. Terus aku yang angkat knalpotnya naik. Makanya yang muda-muda di sini, kau kalau mau cari istri, cari yang seperti saya. Bisa masak, angkat gaun bisa, ganti gas bisa, kesetrum nggak mati lagi. Saya, angkat knalpot bisa, knalpot panas lagi. Tapi karena takut ada mobil dari bawah, keadaan memang memaksa. Tapi saudara pikir saya tidak bahagia? Saya bahagia. Bahagia sekali saya. Bahagia ya nak ya. Bahagia. Itu menjadi pengalaman yang sekarang saya cerita saudara terhibur kan? Terhibur dengan penderitaan saya. Bahagia kau bahagia. Tapi biar saya saja merasakan itu. Ya. Bayangkan saudara, akhirnya sama suami diperbaikilah mobil itu. Jadi ternyata sejarah mobil itu mobil